Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 15 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar kami semua dituntun dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Silahkan Saudara Sudung. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 15 Februari tahun 2021 adalah kita akan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ayat intinya adalah tertulis di dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ilahi menuntut kita untuk mengasihi Allah lebih daripada semuanya dan mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Tanpa menjalankan kasih ini, pengakuan iman yang setinggi-tingginya hanyalah kemunafikan saja. Orang yang berbakti kepada Allah akan mendapati bahwa ia tidak dapat menyayangi satu serabut pun dari akar kekikiran. Ia tidak dapat melakukan kewajibannya kepada Allahnya, lalu mempraktikkan penindasan terhadap sesamanya manusia. Prinsip yang kedua dari hukum itu sama seperti yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ini adalah perkataan Yesus Kristus. Dari perkataan ini tidak mungkin ada penyimpangan. Pada pihak laki-laki, perempuan, ataupun orang muda yang mau menjadi orang Kristen yang benar, penurutan kepada prinsip-prinsip perintah Allah itulah yang membentuk tabiat serupa dengan peta ilahi. Membiarkan seorang sesama yang menderita tanpa dibantu berarti suatu pelanggaran hukum Allah. Barang siapa yang mengasihi Allah tidak saja akan mengasihi sesamanya manusia, melainkan akan memandang dengan penuh belas kasihan yang lemah lembut segala makhluk yang telah dijadikan oleh Allah. Apabila roh Allah ada di dalam manusia, itu akan menuntun dia kepada usaha meringankan lebih daripada menciptakan penderitaan. Kita harus peduli kepada setiap penderitaan dan memandang kepada diri kita sebagai perwakilan Allah untuk membantu orang-orang di dalam kesusahan sampai kepada puncak kesanggupan kita. Kita haruslah menjadi pekerja bersama dengan Allah. Ada beberapa orang yang menyatakan belas kasihan yang besar kepada anggota keluarganya, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang mereka sukai. Namun gagal bermurah hati dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan simpati yang lemah lembut, yang memerlukan kemurahan hati dan kasih. Dengan hati yang tekun, marilah kita bertanya, siapakah sesamaku manusia? Sesama manusia kita bukan hanya tetangga kita dan sahabat yang istimewa, bukan hanya orang-orang yang menjadi anggota jemaat kita atau yang berpikir serupa dengan kita. Sesama manusia kita ialah segenap keluarga manusia. Kita wajib melakukan kebaikan kepada semua manusia dan teristimewa kepada saudara-saudara seiman. Kita wajib memberikan kepada dunia suatu pertunjukan tentang apakah artinya menjalankan hukum Allah. Kita wajib mengasihi Allah dengan sekuat tenaga dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Sebagaimana pertanyaan dalam renungan kemarin, apakah diri kita sendiri dapat mengasihi sesama kita manusia dengan segenap hati kita seperti diri kita sendiri? Tidak bisa. Pilih kasih bisa, tetapi untuk mengasihi sesama manusia, yaitu segenap keluarga manusia, kita tidak bisa. Roh Nubuat berkata dalam Welfare Ministry halaman 49 paragraf 2 yang berkata, kita bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri hanya sebagaimana kita sangat mengasihi Allah. Kasih Allah akan menghasilkan buah dalam kasih kepada sesama kita. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, untuk dapat mengasihi sesama kita manusia, kita terlebih dahulu harus mengasihi Allah. Ini syarat mutlak. Lalu bagaimana caranya agar kasih Allah dapat menghasilkan buah kasih dalam kehidupan kita? Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 94, paragraf 2, menjelaskan, jika Anda tinggal di dalam Kristus, Anda akan menghasilkan banyak buah. Tetapi seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dengan sendirinya, kecuali ia tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, kata Kristus, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Buah apa yang dihasilkan jika kita tinggal dalam Yesus? Manuskrip 19 tahun 1892 paragraf 51 berkata, jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita adalah ranting-ranting dan kita tidak dapat menghasilkan buah dari diri sendiri. Kita harus terhubung dengan pokok anggur yang benar agar dapat berbuah. Inilah makna tinggal dalam Yesus. Agar kita dapat berbuah, kita harus tinggal di dalam Yesus. Lalu buah apa yang kita hasilkan? Buah-buah roh sebagaimana Galatia 5 ayat 22 dan 23 nyatakan. Dan salah satu buah roh tersebut adalah kasih. Jadi, bila kita mau menghidupkan kehidupan yang mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, syaratnya hanya satu, yaitu tinggal di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, Science of the Times, Februari 8, tahun 1892, artikel A, paragraf 1 yang berbunyi, Anak Allah yang tinggal di dalam Kristus akan memiliki karakter Kristus. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dimanapun jiwa dipersatukan dengan Kristus, di situ ada kasih. Bila mana kita tinggal dalam Yesus, maka kita berbuah, yaitu buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu adalah karakter Yesus. Buah roh bukan karakter Allah roh, tetapi karakter Yesus. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran. Dan bila kita tinggal di dalam Yesus, maka kita dipersatukan Dia. Di sana ada kasih, sebab karakter Kristus menjadi karakter kita. Kristuslah yang memampukan kita untuk dapat mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Lalu bagaimana hubungannya dengan 4 hukum yang pertama yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hubungannya adalah kita mengasihi Allah yaitu Bapa hanya melalui anaknya. Jika kita mengasihi anak Allah, itu sama dengan mengasihi Bapanya. Bukankah demikian dengan kita manusia? Jika orang mengasihi anak kita, kita pasti berbahagia, turut merasakan kasih itu.
Tetapi jika orang membenci anak kita, kita pun merasakan kesedihan yang sama. Ingat, kita diciptakan menurut gambar dan keserupaan dengan Allah. Roh Nubuat menjelaskan dalam Bible Echo Juni 17 tahun 1901 paragraf 9 yang berbunyi, agama Yesus Kristus adalah kasih. Penurutan adalah tanda kasih sejati. Kristus dan Bapa adalah satu, dan mereka yang dalam kebenaran menerima Kristus akan mengasihi Allah sebagai pusat pemujaan mereka yang agung, dan juga akan saling mengasihi. Jadi, siapa yang menerima Yesus itu sama dengan mengasihi Allah Bapanya Yesus, dan bahkan menjadikan Bapa pusat penyembahan kita. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Allah Bapa mengasihi kita karena kita telah mengasihi Yesus anaknya. Dan tidak hanya itu, tetapi percaya juga bahwa Yesus keluar dari Allah. Perhatikan terjemahan versi King James berkata, came out. Nah, came out itu artinya keluar dan bukan datang. Penting sekali untuk percaya bahwa Yesus keluar atau lahir dari Allah Bapa. Sebab dengan itu kita mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dan dengan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya dan mengasihinya, maka Bapa mengasihi kita. Coba pikirkan saudaraku dalam Tuhan. Jika ada orang datang ke rumah kita dan dia berkata kepada anak kita bahwa anak kita itu bukan anak kita yang sesungguhnya, bagaimanakah perasaan anak kita dan kita sebagai orang tuanya? Tentunya sakit dan sedih. Inilah makna ayat ini. Allah Bapa mengasihi mereka yang mengakui bahwa anaknya Yesus Kristus lahir darinya dan mengasihi anaknya itu. Tapi sayangnya banyak sekali umat Allah di dunia ini yang tidak percaya Yesus lahir dari Bapa. Bahkan gereja Advent sendiri mengajarkan Yesus adalah anak metafora, anak kiasan. Anak itu hanya permainan peran. Bagaimanakah perasaan Allah Bapa melihat orang-orang yang demikian? Apakah dengan menolak Yesus sebagai anak yang sesungguhnya lahir dari Bapa menyatakan kasih mereka kepada Bapa? Tentu tidak. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ingat rumusnya. Jika kita mau mengasihi sesama kita manusia, kita harus terlebih dahulu mengasihi Allah Bapa. Dan untuk dapat mengasihi Allah Bapa, hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan, yaitu mengasihi anaknya, yaitu anak yang Bapa peranakkan, dan tinggal di dalam anaknya itu, Yesus Kristus. Bagaimana caranya tinggal dalam Yesus? Saya yakin saudara sekalian sudah tahu jawabnya. Namun, untuk meneguhkan, mari kita baca kutipan berikut ini dan jadikan kutipan ini hafalan kita. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1, yang berkata, hendaklah kamu tetap di dalam aku, dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saudaraku dalam Tuhan, tinggal dalam Yesus adalah dengan menerima Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus itu sendiri. Apakah sekali-sekali? Tidak. Apakah gonta-ganti? Oh, tidak. Selalu atau terus-menerus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kita, agar selalu menerima terus-menerus Roh Kristus dan bukan roh yang lain. Agar kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita, manusia, seperti diri kita sendiri. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah tentang mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Itu hanya dapat kami lakukan di dalam Yesus.
Tinggal dalam Yesus maka kami berbuah, dan buahnya adalah kasih. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.